kebahagiaan itu di sepak bola, walaupun nggak semua pandangan itu positif dengan kita, tapi itulah perbedaan itu yang harus kita sikapi bersama, berbeda untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling menghargai orang lain. Jadi kalau semboyan sepak bola kita dendam, ada perbedaan itu, kalau pengurus bola gitu perlu masuk psikolog dia tuh. Kalau masih dendam sama orang lain, nggak boleh. Nah, harus kita ajak potensi-potensi kawan-kawan yang bisa membangun olahraga ini, ayo kita rembukan sama. Jadi itu tadi, apalah kenangan paling manis abang menangani tim? Menangani tim bisa kemana-mana kita. Yang paling abang rasakan apanya, puncak apanya? Waktu bawa apa, Bang? Oh, puncaknya itu aku yang terakhir bawa PSMS lah. Di 2000 final kita dengan Sriwijaya 2006. Oh. Nah, itulah di final itu kita manajer kita di Piala apa tuh? Iya, Liga ya? Kenapa berkesannya? Suasananya kita, kalau saya katakan ada sedikit dirugikan kita. Iya, saat final itu. Ada sedikit dirugikan dalam artian begini, kita nggak pernah lakukan kerusuhan, kok dibuat partai usiran kita. Oh. Karena itu dalam kondisi itu kita masa itu pas fit-fitnya betul. Dan itu tim bintang kita itu. Abang di situ apa? Apa sekretaris tim apa? Sekretaris tim termasuk di manajemen aku. Di PSMS. Pengurus PSMS lah. Dulu tak semangat seperti sekarang lah artinya. Dulu semangat itu ayo membangun bersama. Dulu manajernya masih Pak Randiman itu. Pak Randiman ya kan. Dinas pertama dulu. Jadi pelatihnya kalau salah siapa? Pelatihnya dulu si Jawa Timur itu. Iya, siapa? Freddy Muli. 2006. Jadi situ berkesannya PSMS itu kami yakin juara, tapi kena faktor non teknis itu. Udah rapat diputuskan di sini, pindah di sini. Iya. Terakhir mainnya di Jalak Harupat tanpa penonton. Aduh, pertandingan siapa yang dua kali lah bawa partai final ya, tim PON. Oh, tim PON itu 2012. Itu lebih sedih lagi tuh. Sama Pak Kamal di Pesaru. Itu lebih sedih lagi tuh. Kalau sama Kaltim kita kan? Itu paling sedih lah, itulah tim itu terbentuk 2 tahun hampir. Oh, iya, luar biasa. Tapi di asahan manajer berganti-ganti, berlarian, bergantian lah. Mungkin yang banyak lah karena terlalu lama itu persiapannya. Dari manajernya nggak saya sebutkan satu-satu. Jatuh bangun manajer, tinggallah kami terakhir itu. Pelatih yang Rudi Sahari. Almarhum Rudi Sahari. Nah, itu cukup panjang dan itulah persiapan tim PON paling panjang selama ada tim PON-nya. Tapi 2,5 tahun itu. Tapi hasilnya bisa ke final. Hasilnya lihat sekarang pemainnya banyak yang keluaran dari situ berhasil. Itulah aku bilang, kita kan nggak pernah tahu apa rencana yang maha kuasa ini. Pak Hajam ini hobinya ngurusi orang, melalui tim sepak bola. Oh, saya lupa PSMS Junior dulu. PSMS Junior 2003-2004. Nah, itu paling lama juga. Itu masuk kita semifinal Piala Suratin. Orang siapa pemainnya itu? Pemainnya si Fadli Hariri, Andika Yudhistira, masuk PSSI semua itu. Itu pembinaannya kayak hampir 8 bulan itu. Jatuh bangun karena junior dulu tak ada anggarannya. Nah, kesana kemari lah, tendang sana tendang sini. Dan itu berganti. Terakhir ada manajer juga datang hari itu, Pak Ayar. Pak Ayar ini dia ada partisipasi untuk hadir di situ kami. Karena jatuh bangun kami, PSMS Junior ini nggak ada diperhatikan. Wali kota itu darah dia memang pemain bola juga. Dan dia datang untuk membangun tim itu kita. Hampir lama juga, hampir setahun membangun tim itu. Dulu Suratin itu luar biasa. Sekarang agak kurang rohnya itu. Entah kenapa? Karena mungkin masa pengurusan sekarang orientasi di apa semua tingkat profesional. Padahal inilah aspek sporting yang harus yang dibangkitkan. Kompetisi kelompok usia ini kalau saya boleh saran kepada kepengurusan PSSI juga, inilah yang harus dibangun kompetisi ini, baik dia di tingkat lokal,
tingkat daerah, tingkat wilayah, ini harus baru nasional. Jadi jangan mohon maaf ya, bukan kritik, jangan karena kita hanya liga profesionalnya nggak dibangun pondasi kita ini. Padahal dalam membangun tim profesional itu ada mematuhi 5 aspek itu. Salah satunya aspek sporting. Itu paling penting. Jadi nggak tiap tahun kita beli pemain gitu, pemain maling. Jadi memaksimalkan potensi kelompok usia 20-21 itu yang harusnya memang dianjurkan PSSI, tapi banyak yang diabaikan selama ini. Jadi itulah aku bilang, kita nggak pernah tahu rencana yang kuasa ini. Pak Ajami ini hobinya ngurusi orang dari klub. Ya alhamdulillah sekarang mengurusi kantor satu dinas diurusnya. Dipercaya. Sementara. Walaupun sementara. Walaupun masih PT. Mudah-mudahan lah. Maksudku itu tadi, macam mana pun cobaan yang dihadapi waktu apa itu kemarin, kan ini jadi bakal jadi apa juga ini untuk pemimpin ini kan gitu dia Pak Ajam kan? Iya. Tapi ya itulah artinya pasang surutnya udah jelas Letape Lekandong ya kan, memang tak bisa semua orang tahan mental untuk itu. Ada kalau memang komitmen bangun sepak bola itu dimanapun posisi kita, nggak hanya di klub besar, tetap kita lihat generasi muda kita yang di pinggir-pinggir kita, di sebelah rumah kita, di apa yang harus kita maksimalkan bakat dan dia itu. Itulah ini cikal bakal. Medan ini sebetulnya tidak kekurangan pemain apabila memang ini ya terutama memang dasarnya kompetisi ya di lokal kita ini untuk kita bisa bangun. Jadi kalau itu sudah terbangun, mudah-mudahan karena dulu juga namanya PSMS ya kan, Persatuan Medan Sekitar Sepak Bola Medan Sekitarnya itu harus perhatian perbatasan kita dengan Deli Serdang, perbatasan situ banyak. Karena pemain-pemain kita juga dulu dari sekitarnya itu pengertian dulu orang dulu itu sekitar Medan tentunya Deli Serdang, Binjai, Tebing, Langkat, Serge, ya banyak itu, jadi banyak pemain-pemain yang menghasilkan sekitar, tapi luas itu. Ya, sekitarnya luasnya pengertiannya itu. Medan sekitarnya katanya kan itu. Jadi tapi di luar Medan berarti ikut. Luar Medan ikut. Karena gini, kepengalaman aku di kepanitiaan datangnya Sampdoria dulu. Sampai naik kereta api orang pesan kereta api dari Labuan Batu langsung penuh. Itulah sejarah di kepanitiaan yang luar biasa, stadion penuh sesak sampai Sentelban. Kalau aku hitung hampir 30-an ribu, 40-an ribu. Habis waktu Pak MD Primanto mungkin dia kasih masuk ke luar biasa itu. Ya kenapa? Ya orang mau taunya hanya PSMS tahu dulu kan. Tapi sekarang sudah dengan tapi dulu Bang yang datang pula pelatih Sven-Goran Eriksson. Pemainnya Roberto Mancini. Medan pula terkenal dengan PSMS-nya The Killer itu kan. Artinya dulu banyaknya event sebelum teratur dengan kondisi-kondisi sekarang ini. Tapi yang jelas di sepak bola ini memberikan falsafah hidup buat aku secara pribadi. Apa itu Bang? Falsafah hidupnya artinya pantang menyerah. Pantang menyerah kita. Artinya dalam situasi apapun kita, kalau kepentingan kita itu hanya terobsesi kepentingan pribadi, tidak kepentingan yang lain, ya mungkin cepat aja selesai kita. Tapi kita kenapa begini? Kita pikirkan orang lain. Karena dampak di sepak bola ini luar biasa. Tidak bisa hanya karena dampak kita, kena hobi kita pribadi. Apa keputusan kita ini berdampak juga buat orang lain. Ini tergantung nawa itu kita. Nawa itu kita lah, niat kita. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu dia. Ustaz. Iya. Apa kan nanti juga apa kita harus sendiri. Masih juga ada arti. Luar biasa lah. Itu ladang jihad kita itu. Kuncinya Bang, supaya tahu juga ini kawan-kawan kereta api, macam mana Abang macam kita bilang dari awal, menjaga keselarasan ini. Sehingga bisa ini hobi tersalurkan, karir pekerjaan juga tidak terganggu. Bisa jalan berbarengan ini. Macam mana itu cerita? Memang di samping olahraga aku ada kegiatan di sosial ya kan, di kegiatan sosial lainnya, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan orang banyak juga. Ini karena umat. Jadi artinya ini masalah kebiasaan udah dari muda ya kan. Ada orang yang takut sama bininya terkadang kan, karena udah nggak biasa. Waktu pengantin baru udah dia disuruh bininya ya, sampai terus payahlah keluar, udah diatur waktu. Kalau kita kan mudah-mudahan udah dari awal, udah pertama udah tinggal dia ya kan, dia sudah tertempa juga, udah tertempa dia. Jadi ya waktu itu terkadang udah terbiasa pulang malam. Kalau yang tertib kita hari ini pegawai datang jam
Katakanlah jam 7 pulang nanti jam 4 udah terbiasa, nggak pernah jadi tanda tanya buat dia. Tapi kalau udah terbiasa kita, ya kita jelaskan bahwa ini nggak bisa, bagian dari kehidupan juga. Udah hobi kita. Jadi sering berkomunikasi sama orang, sering bersilaturahim sama orang, itu udah makanan kita sehari-hari. Kalau diturunkan jam kerja, wah, nggak bisa kita ketemu malam-malam di sini kan, dimanapun biasa. Jadi artinya yang penting kita belang bagaimana menjaga keharmonisan lah antara rumah tangga dengan kita, perilaku kita di mana. Itu harusnya ya memang ya kita nggak ada mengalah, harus membilangkan gitu, harus dibilang sama dia. Ya kita memang beginilah kehidupan ini, bukan dibuat-buat, sudah dari dahulu kehidupan kita tetap ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, untuk masyarakat. Itu memang satu sisi kehidupan yang sudah lama dijalani, Pak Laitabe. Dan syukurnya lagi kan hobi Bang Ajam mengurus olahraga ini kan artinya mendukung karirnya. Ada orang larut di hobi, hancur kerja. Nah, kalau ini kan alhamdulillah menjaga keseimbangan itu penting juga. Iya. Kita juga bukan manusia yang super ya, artinya tetap ada kelemahan. Tentunya kelemahan ini bisa ditutupi oleh orang-orang sekitar kita. Orang sekitar kita terutama keluarga. Dan kalau keluarga juga tahu dia kelemahan kita, kelebihan kita di sini, ya mungkin dia bisa memberikan toleransi buat kita. Ini kan toleransi. Terkadang kan kita sibuk ngurus orang lain, keluarga tak terurus. Itu tak boleh. Harus menjaga keseimbangan itu, Pak Laitabe. Pak Laitabe pun kalau pergi aja, nyonya itu marah aja, apa ini? Nggak jelas ini. Kan nggak jelas. Harus jelas dulu kan? Harus jelas juga lah. Minimal memberi pengertian itulah. Nah, pengertiannya. Ingat ada itu lagu siapa itu? Maria siapa? Ini hariku tak terbuai lagi. Ada itu siapa? Maria, lupa aku itu. Aku suka kan lagunya itu. Dilogatkan logat Batak itu, Laitabe, Laikandung, itu dia. Kini hatiku tak terbuai lagi dengan janji-janji apa seterusnya, aku lupa, aku dari dulu. Nanti kita namakanlah itu lagunya, enak itu. Inilah kan. Jangan terbuai maksudnya gitu. Sekarang ini Bang Ajam kalau dulu dia kan konsentrasi mengurus satu klub. Iya. Waktu hobi. Sekarang sudah menjadi PLT Kadispora Medan. Tugas tanggung jawabnya lebih besar lah. Karena bagaimana dia tidak lagi satu cabang olahraga. Satu cabang olahraga prestasi dibiarkan lebih pinggirkan. Ini macam mana dia mengolahragakan olahraga di kalangan masyarakat Kota Medan. Jadi Bang, ini pun cobalah Abang sampaikanlah dulu bagaimana harapan himbauan Abang kepada masyarakat Kota Medan. Bagaimana supaya kita aktif dan menjadikan olahraga menjadi kebiasaan hidup. Ya itulah memang di suasana pandemi ini cerita memang serba sulit kita, tapi kita harus berdampingan dengan virus ini. Harus berdampingan, nggak bisa karena kita melihat di kacamata tak mungkin dia tahu tadi sebelah sini tidak tahu. Tapi yang jelas kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu tidak bisa tidak. Hampir 4 bulan masyarakat ini sudah terkurung. Perasaannya terkurung, walaupun dia ada juga bebas 1-2 kita, tapi perasaan terkurung karena saling menjaga kita. Jadi fenomena sekarang karenanya isu nasional itu katakanlah new normal, tapi nggak semua daerah itu. Ya kita menyangkut Medan lah, kita Medan Sumatera Utara, kondisi ini memang sangat mengganggu, terutama masalah perekonomian kita. Sangat mengganggu. Tapi semangat masyarakat ini perlu diapresiasi kepada, terutama sekarang lagi ngetren bersepeda. Sepeda walaupun di cabang olahraga yang tenis meja, yang sepak bola mungkin secara diam-diam dilakukan mereka. Kenapa? Ini mungkin ada juga lah perasaan jenuh, stres, apa yang dilakukan. Apalagi kalau dari lihat kita berapa bulan ini tentunya kita menjaga, tentunya imunitas itu kan perlu. Selain makan bergizi, kembali ke alam makannya ya. Tentunya olahraga ini salah satu imunitas kita. Meningkatkan daya imunitas itu olahraga. Masyarakat udah terobsesi itu. Hanya mungkin kita dari pemerintah kota melalui Dinas Pemuda Olahraga tentunya menghimbau. Selain kepada masyarakat, kita nggak bisa juga menyalahkan masyarakat ini karena memang inilah harapan mereka bisa bersosialisasi kepada kawan-kawannya, komunitasnya melalui apa? Melalui olahraga. Sangat bagus sebetulnya. Cuman ya
perlu tetap harus hati-hati. Tetap waspada. Menjaga social distancing, physical distancing, itu memang harus kita jaga semua. Kenapa? Kalau ini bisa kita atasi bersama dengan menjaga itu, mudah-mudahan kita bertemannya dengan si corona ini. Ya, bisa berteman, tapi tetap kita menjaga. Nah, kalau dari segi medisnya mungkin ini kalau kata ahlinya itu bahwa COVID-19 ini salah satu virus yang lemahnya. Cuman yang paling berbahaya itu apanya? Penyebarannya. Apabila kita nggak menjaga ini gitu. Jadi fenomena olahraga terutama di sepeda ini memang ya selain mematuhi protokol kesehatan juga mematuhi protokol arus lalu lintas lah. Jangan ini kan kadang ya mohon maaf karena komunitas lampu merah pun tembusnya aja. Ini Medan. Ditanya ini Medan Bung katanya. Jadi aksioma ini Medan Bung ini harus kita rubah aksioma yang positif. Artinya mengatur peraturan. Kadang kita bilang ini Medan Bung katanya. Itu yang dulu. Sekarang sudah harus dirubah lah. Bahasa-bahasa Medan itu perlu kita kedepankan. Kadang kita kan lupa bahasa Medan itu. Kau biasanya tuh kau kita ya. Ini kita artinya jangan pula kaku kita menunjukkan identitas Medan kita. Nah, jangan pula gitu loh, jangan gitu lah. Itu orang Jakarta sana lah. Kita Medan ini asik kok. Nggak ada masalah. Kau 5.000, nariklah kita dulu Medan ada ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri harus bahasa kita. dipelihara, dilestarikan. Sama kita membilang kalau dari kita ambil adopsi dari bahasa Melayu, awak bisa situ bisa sini, awak aja kayak gini gitu. Jadi memang itu ciri khas kita lah. Artinya ciri khas Medan itu jangan tinggalkan nama kita semua. Jadi kita tetap dalam koridor membangun Medan ini, terutama ya dalam hal-hal positif. Dan aku terus terang mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan media ini, tidak putus asa untuk membangkitkan olahraga di Kota Medan, terutama memberikan motivasi, memberikan jalan keluar bagaimana Medan ini menjadi harapan kita menjadi Medan Kota Atlet. Itu harapan kita. Makanya makasih lah. Kami sebetulnya tadi tapi enak kita ngomongkan. Nah, mudah-mudahan lah Bang Hajar tetap terima kasih. Aku mungkin maaf pada pemirsa juga. Tetap sehat Abang. Kali ini kami datang Abang masih PLT, mungkin sekali lagi kami datang udah definitif. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan lah. Jadi kami ada rezeki insyaallah lah dari apa. Kami mau kejar apa lagi Bang? Ada mau wawancara. Tapi kita tetap semangat olahraga di mana posisi aku. Gitu, enggak ada masalah. Dan sampaikan kepada kawan-kawan, ini pesan terakhir, sampaikan kawan-kawan bahwa olahraga ini menjalin persatuan. Kalau ada perbedaan-perbedaan dalam forum biasa. Jadi orang olahraga harus beda domainnya. Semangat sportivitas dan nilai-nilai fair play. Beda pendapat boleh, tapi dalam satu tujuan untuk membangun gitu, untuk peradaban olahraga itu. Mari kita bangun peradaban olahraga Kota Medan. Siap. Oke Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Horas. Oke, selamat ya. Oke ya.